Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut untuk membahas tentang DNS server, authoritative server. Kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Untuk materi pembahasan pertama, di sini kita akan membahas tentang konsep dari authoritative DNS server, yang dimana saat klien itu akan coba untuk melakukan request IP terhadap suatu web server ataupun domain name, maka nantinya itu request tersebut tidak perlu untuk langsung tertuju ke Google ataupun internet, melainkan cukup melakukan request di lokal DNS server, yang nantinya itu lokal DNS server tersebut sudah menyimpan IP dari domain name yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Dan selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan cloning terhadap Debian untuk dijadikan sebagai web server. Di sini pada server 1 Debian kita itu bisa melakukan cloning terlebih dahulu. Kita bisa berikan namanya yaitu web server. Kita bisa pilih menu clone yaitu full clone di sini. Dan bisa kita klik finish saja dan kita tunggu sampai proses cloning dari server satunya itu selesai. Di sini sebelum kita menjalankan web servernya ataupun server yang kita clone dari server 1 Debian tadi, kita perlu melakukan sedikit setting ataupun sedikit perubahan, yaitu pada menu setting dan kita masuk ke sistem. Di sini kita perlu mengatur agar hard disk itu menjadi paling atas. Kemudian untuk optical drive-nya kita taruh di nomor 2 dan baru floppy yang paling bawah. Kita bisa save saja. Setelah itu baru kita coba untuk jalankan web servernya. Perubahan tadi itu dilakukan ataupun bertujuan agar ketika kita ingin login nanti, kita itu tidak perlu melakukan install ulang, karena jika perubahan yang tadi itu belum kita lakukan, maka ketika kita ingin masuk ke web servernya ataupun virtual machine ini nanti akan dimintai ataupun akan dilakukan install ulang. Jadi nantinya itu akan membuat ataupun menyebabkan proses yang lebih lama. Setelah itu bisa kita login seperti halnya pada server 1. Dan kita akan coba untuk mengubah IP-nya pada menu network interface dengan command nano/etc/network/interfaces. Dan di sini jika kita lihat bahwa IP address dari server ini itu masih sama seperti yang dimiliki oleh server 1, yaitu 10.2. Dan di sini kita perlu menggantinya. Jika server 1 itu sudah memiliki IP 10.2 dan server 2 memiliki IP 10.3, maka untuk server 3 ataupun web server ini kita akan gunakan IP yaitu 10.10.10.4. Bisa kita save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Kemudian bisa kita restart dengan command systemctl restart networking. Setelah kita selesai untuk merestart dari networkingnya, bisa kita cek dulu IP-nya dengan IP A, dan di sini sudah berubah IP-nya, yaitu untuk dari web server adalah 10.10.10.4. Kemudian kita akan coba terlebih dahulu untuk melakukan ping Google supaya mengecek apakah server ini juga bisa terhubung ke internet. Di sini bisa kita ping Google untuk memastikan supaya web servernya sudah terhubung ke internet. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk melakukan setting hostname di dalam server ini, yaitu bisa kita masukkan saja komen. Kita akan berikan nama di sini yaitu server 3 strip Debian. Kita bisa enter saja untuk mengganti hostname-nya. Kemudian kita bisa lakukan perubahan terhadap host juga di dalam menu nano/etc/host. Ingat HOSTS. Di sini juga bisa kita ganti. Yang awalnya dari server 1 kita ganti menjadi server 3 stripdebian.debian.com, dan di sini juga menjadi server 3 strip Debian. Kita bisa save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Kemudian setelah kita melakukan perubahan, kita bisa exit terlebih dahulu untuk merestart dari virtual mesinnya. Dan di sini bisa terlihat bahwa untuk bagian login itu sudah berubah menjadi server 3 strip Debian. Kita bisa login ulang. Dan kita di sini akan coba untuk melakukan ping terhadap hostname-nya yaitu server 3 strip Debian. Jika kita enter di sini sudah bisa bahwa server ini hostname-nya itu sudah aktif, yaitu server 3 strip Debian. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi terhadap zone file. Di sini kita itu akan mengkonfigurasi authoritative untuk membuat server 3 itu menjadi sebuah web server ataupun sebagai web server. Dan nantinya server 1 itu akan kita gunakan sebagai local DNS server. Di sini untuk web servernya kita bisa install terlebih dahulu untuk bin 9 dengan command apt install bin 9. Setelah di dalam server ini kita sudah menginstal bin 9, kita bisa masuk ke dalam menu binnya yaitu dengan command cd/etc/bin. Dan di dalam menu etc/bin ini bisa kita ls terlebih dahulu. Dan di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa file yang bisa kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Dan di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam salah satunya, nano/etc/name.conf.local.
Kemudian di dalam menu name.conf.local ini kita bisa lakukan konfigurasi. Di sini bisa kita lakukan konfigurasi yaitu zone, kemudian kita spasi, tanda kutip, kita tuliskan nama domainnya. Di sini sebagai contoh saya adalah pratama.com, kemudian tanda kutip lagi, spasi dan tanda kurung kurawal buka. Kemudian kita bisa enter dan kita kasih tab. Kita tuliskan lagi type master, kemudian titik koma, kita enter lagi, kita tab lagi, kemudian kita tuliskan file, tanda kutip, kemudian kita masukkan tujuan file penyimpanannya yaitu /etc/bin/db.pratama. Di sini nama untuk db pratama juga bebas ya. Kemudian bisa tambahkan tanda kutip lagi dan tambahkan dengan titik koma. Kemudian bisa kita enter, kita tuliskan tanda kurung kurawal tutup dan kemudian titik koma lagi. Kemudian di bawahnya lagi juga tambahkan konfigurasi untuk zone, kemudian IP dari server ini yang dibalik, kemudian titik in strip addr atau address, kemudian titik lagi arpa, tanda kutip dan buka dengan tanda kurung kurawal, kemudian spasi dan samakan konfigurasi seperti di atasnya yaitu type master dan juga penyimpanan file di sini itu diletakkan di /etc/bin/db.10. Setelah konfigurasinya seperti ini bisa kita keluar dan save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa cek konfigurasinya dengan command cat, kemudian name.conf.local. Nah, jadi ketika sudah bisa ditampilkan seperti ini, maka konfigurasi tadi itu sudah tersimpan. Oke, di sini kita akan langsung untuk melanjutkan konfigurasi forwarding file. Di sini kita masih berada di server 1. Kita itu perlu melakukan copy terhadap satu file konfigurasi yang di sini itu akan kita gunakan adalah db.local yang nantinya akan kita ubah menjadi db.pratama yaitu dengan command cp. Dan di sini jika kita lihat itu terdapat satu file yang bernama db.local dan di sini ketika kita menggunakan command cp kita bisa tuliskan file yang kita tuju, kemudian kita bisa copy ke file yang ingin kita gunakan yaitu db.pratama. Di sini bisa kita enter, kemudian bisa ls lagi supaya mengecek dan ketika kita ls di sini sudah terdapat yaitu file db.pratama. Kemudian di sini bisa kita masuk ke dalam file tersebut untuk melakukan konfigurasi dengan command nano db.pratama. Dan di sini sudah terdapat template untuk konfigurasinya. Kita bisa mengubah beberapa konfigurasi yang ada di sini. Di sini bisa kita ubah untuk beberapa konfigurasinya, diantaranya itu pada di sini itu sebelumnya memiliki tulisan localhost dan di sini bisa kita ganti sesuai dengan domain yang kita buat, yaitu sebagai contoh saya akan gunakan pratama.com dan belakangnya juga kita berikan satu titik. Kemudian untuk root juga kita ubah, awalnya itu localhost kita ubah juga menjadi pratama.com dan kemudian untuk serial ini kita ubah angkanya setiap kali kita melakukan konfigurasi. Jika awalnya untuk serialnya itu misalkan adalah 2 dan ketika kita melakukan perubahan konfigurasi kita perlu menggantinya. Di sini contohnya saya ganti dengan angka 6. Kemudian di bawahnya lagi itu ada pada menu localhost. Lagi di sini kita ganti menjadi ns1.pratama.com dan titik. Yang dimana ns1.pratama.com titik ini akan kita gunakan sebagai domain name. Dan selanjutnya di bawahnya itu untuk ns1-nya itu kita bisa masukkan IP dari server 1 yang dimana untuk IP dari server 1 itu 10.10.10.2 yang nantinya itu akan kita gunakan sebagai local DNS server. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa nantinya itu kita akan membuat satu cloningan dari server 1 itu menjadi sebuah web server dan untuk server satunya sendiri akan kita ubah menjadi local DNS server. Setelah itu bisa kita enter dan kita kasih jarak satu baris dan di bawahnya kita bisa tuliskan lagi konfigurasi yaitu add kemudian in yang artinya itu adalah internet. Kemudian bisa kita tab, kita tuliskan A, kita tab lagi, kita masukkan IP dari web servernya ataupun IP dari server 3 yaitu 10.10.10.4 dan di bawahnya kita tambahkan juga itu www.in-cname-pratama.com yang dimana cname ini itu merupakan seperti penunjuk ya. Cname itu merupakan alias, jadi untuk www nya itu web servernya itu sama dengan pratama.com ini. Setelah kita melakukan konfigurasinya kita bisa save dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa jangan sampai salah melakukan konfigurasi meskipun itu hanya perbedaan titik dan koma. Karena jika kita itu melakukan konfigurasi hanya berbeda titik saja atau bahkan spasi, ya hancur. Oke, kemudian kita akan lanjutkan konfigurasi untuk reverse file.
Di sini jika kita ls lagi, kita itu akan mendapati satu file yang bernama db.127. Di sini kita perlu melakukan copy sama seperti konfigurasi forwarding file sebelumnya dengan komen cp ataupun copy, kemudian kita masukkan nama file yang kita tuju yaitu db127 dan kemudian kita akan ubah menjadi db.16. Kemudian bisa kita enter saja dan kita akan coba untuk mengecek lagi dengan ls, dan di sini bisa kita cari untuk namanya yaitu db.16 sudah ada, dan kita lakukan konfigurasi ke dalam file tersebut dengan komen nano kemudian db.16. Ya, untuk tampilannya itu hampir sama seperti konfigurasi pada forwarding file, namun untuk konfigurasinya nanti akan terdapat sedikit perbedaan, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Oke, untuk konfigurasinya di sini pertama yaitu kita mengubah localhostnya itu menjadi pertama.com sama seperti tadi. Untuk urutnya juga dan serialnya juga kita harus ganti untuk step konfigurasi. Dan untuk di sini definisi dari ns1pertama.com juga. Dan kemudian di bawahnya itu kita perlu menuliskan yaitu 2, yang dimana 2 itu merupakan akhiran dari IP 10.10.10.2 yang itu merupakan server 1 yang akan kita jadikan sebagai lokal DNS server. Dan kita tuliskan juga ns1.pertama.com. Dan di bawahnya itu ada IP 4 yang merupakan akhiran dari 10.10.10.4 yang dimana itu akan kita jadikan sebagai web server. Dan di sini juga kita tuliskan yaitu www.pertama.com titik. Dan jangan lupa jika di setiap penamaan domain name itu belakangnya perlu kita kasih titik lagi, yang dimana itu akan mendefinisikan bahwa domain name tersebut merupakan suatu domain name. Setelah kita melakukan konfigurasinya, kita bisa save lagi dengan Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa cek dengan command cat. Kita cek dengan cat db16. Dan di sini pastikan konfigurasinya itu sudah benar dan juga sudah tersimpan. Kita juga cek untuk DB pertamanya tadi. Dan sudah muncul, dan kita juga perlu perhatikan jangan sampai ada konfigurasi yang salah. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan verify ataupun verifikasi dari konfigurasi restart service. Di sini kita bisa masuk lagi ke server 1 dan kita itu di sini akan memastikan supaya tidak ada error yang terjadi di semua konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena jika misalkan kita melakukan konfigurasi tetapi error, ya sama saja. Jadi kita harus perlu untuk melakukan pengecekannya terlebih dahulu. Untuk pertama kita bisa cek dengan command cat seperti tadi untuk db.16 dan db titik pertamanya. Dan untuk cara kedua kita bisa masukkan komen yaitu named strip check conf, yang dimana ini itu akan berfungsi bahwa kita itu akan mengecek semua konfigurasi di file yang bernama named. Jika kita perhatikan untuk sebelumnya kita itu masuk ke dalam menu file named.conf.local ya. Jadi kita itu akan cek dengan komen ini, bisa kita enter di sini. Dan di sini masih terdapat tampilan bahwa terjadi suatu error, dan jika tidak ada output yang keluar maka semua konfigurasinya itu sudah selesai. Dan di sini dikarenakan saya masih terdapat output dari check conf-nya itu, berarti konfigurasi yang saya lakukan masih terdapat suatu error. Dan di sini saya akan coba untuk cari terlebih dahulu errornya di mana ya. Nah, di sini saya sudah menemukan errornya yaitu pada menu nano/etc/bin/named.conf.option. Di sini pada materi sebelumnya, materi bab sebelumnya yaitu konfigurasi forwarding dan server. Untuk menu forwardernya itu di IP 8.8.8.8 itu saya kurang menambahkan titik koma, dan di bawahnya juga saya kurang menambahkan titik koma. Dan ketika saya cek dengan command name strip cek konfigurasi lagi, kita sudah tidak terdapat output yang dikeluarkan, yang dimana itu menandakan bahwa semua konfigurasi yang kita lakukan sudah aman ataupun sudah tidak ada error lagi. Tapi belum sampai situ saja, kita masih lanjutkan dengan pengecekan untuk
check zone-nya yaitu named strip check zone pratama.com, kemudian db.pratama, yang dimana kita itu akan mengecek domain name yang tadi kita buat dan juga mengecek dari file db.pratama. Dan di sini jika sudah terdapat output untuk loaded serial dan di bawahnya itu sudah ada output oke, maka konfigurasinya itu sudah aman, tidak ada error lagi yang terjadi. Kemudian kita masih harus mengecek untuk konfigurasi dari IP-nya, yaitu untuk konfigurasi 10.10.10.in strip addr, kemudian titik lagi arpa db.10, yang dimana untuk tadi kita itu mengecek domain dan juga mengecek pada file db.pratama, dan di sini kita akan mengecek untuk IP dari local DNS servernya dan juga kita mengecek pada file db.10-nya. Maaf, di sini ada kesalahan, harusnya itu db.16 ya, bukan db.10. Nah, jika sudah terdapat loaded serial 6 dan kemudian oke, ya konfigurasinya selesai. Di sini bisa terbukti bahwa kita itu sembarangan dalam melakukan konfigurasinya, ataupun kita itu harus benar-benar fokus dalam melakukan konfigurasi, karena jika seperti saya saja itu salah menambahkan titik koma dan juga salah menuliskan untuk angkanya itu sudah bisa salah ya konfigurasinya. Jadi harus diperhatikan dengan sangat-sangat teliti sekali. Kemudian setelah kita berhasil untuk mengecek semua konfigurasinya dan sudah tidak ada error yang terjadi, di sini bisa kita restart semua konfigurasinya supaya bisa diaktifkan dengan komen systemctl restart bin 9. Bisa kita enter, dan seharusnya jika tidak ada output lagi yang keluar, maka itu menandakan bahwa semua konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Dan selanjutnya di sini kita harus menguji autoritatif DNS servernya. Kenapa harus diuji? Ya karena jika kita membuat tanpa pengujian ya percuma, sama saja. Jadi kita harus coba dulu ataupun kita harus uji terlebih dahulu untuk dari konfigurasi autoritatif DNS servernya. Kita bisa melakukan pengujian di dalam klien. Dan di sini untuk pertama ataupun awalan kita bisa masuk dulu ke dalam menu /etc/resolve.conf. Di sini untuk name servernya, jika seperti umumnya kita gunakan itu, kita menggunakan name server Google atau 8.8.8.8 untuk mengakses internet. Namun di sini kita perlu mengurungnya terlebih dahulu dengan tanda pagar, karena di sini kita itu akan coba untuk membuat name server baru. Yaitu kita akan gunakan DNS dari lokal servernya, yaitu dari server 1. Kita bisa tuliskan di sini name server 10.10.10.2 yang merupakan DNS dari server 1 yang tadi kita sudah konfigurasi untuk menjadi lokal DNS server. Kita bisa save dengan Ctrl X Y, kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa mengeceknya itu dengan komen dig atau dig. Di sini bisa kita tuliskan dig. Kemudian kita coba untuk melakukan pengetesan terhadap pratama.com. Oke, di sini jika sudah terdapat tampilannya seperti ini, maka untuk pengujian dari autoritatif DNS servernya dan juga konfigurasi dari seluruh autoritatif DNS server itu sudah berhasil kita lakukan. Dan oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Dimas Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.